Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Berdoa adalah sebuah tindakan yang kelihatan mudah, tetapi sebenarnya sulit dilakukan. Terlebih lagi jika harus berdoa syafaat, mendoakan orang lain. Sekaitan dengan itu, salah satu persoalan mengenai doa syafaat adalah kita terlalu mudah berdoa untuk seseorang atau untuk sesuatu tanpa menjiwai apa konsekuensi doa kita itu. Akibatnya, doa syafaat kita sering merosot menjadi kalimat-kalimat klise saja. Kami berdoa untuk orang-orang yang kelaparan. Padahal sesudah itu, kita makan 1 piring nasi, 2 potong rendang, 2 potong ikan, 1 mangkok sop, tanpa berbuat sesuatu untuk orang yang kekurangan. Betapa mudah pula doa syafaat menjadi semacam tur wisata yang murah. Kita mendoakan bencana banjir di Masamba, Lu Utara, Sulawesi Selatan, lalu mendoakan suku terpencil di Papua. Dari sana terbang ke Timur Tengah mendoakan perdamaian, kemudian cepat-cepat mendoakan pekabaran Injil di Afrika, lalu mendarat di depan Istana Merdeka, mendoakan pemerintah di pusat dan di daerah. Sungguh hebat. Apa sebenarnya doa syafaat? Kata syafaat berasal dari kata Arab syafaat yang berarti perantaraan atau pertolongan untuk menyampaikan permohonan. Menarik untuk disimak bahwa dalam bahasa Arab, kata syafaat sejajar dengan kata syafakat yang berarti simpati. Doa syafaat memang lahir dari rasa simpati, dari kata simpatos, sama-sama merasakan yang dalam. Simpati itu misalnya tampak dalam doa syafaat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ikut merasakan persoalan-persoalan yang akan dihadapi murid-muridnya, ia menengadah ke langit dan berkata, "Aku berdoa untuk mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Yohanes pasal 17 ayat 9-17. Jadi, doa syafaat adalah simpati dan itikat untuk berusaha terlibat dengan orang atau persoalan yang kita doakan. Keterlibatan itu tentu tidak terbatas pada bentuk verbal berupa kalimat-kalimat doa. Apa yang terucap mengandung konsekuensi untuk disusulkan dengan tindak lanjut yang nyata. Dan keterlibatan memang tidak selalu dapat berbentuk tindakan nyata, tetapi paling tidak mendoakan seseorang atau sesuatu mengandung konsekuensi bahwa untuk selanjutnya kita mau bersikap terbuka terhadap orang atau persoalan itu. Nah, di sini letak kedalaman arti doa syafaat. Dengan doa syafaat, kita belajar meninggalkan dunia kita sendiri, lalu berikhtiar untuk menembus dan menyelami dunia orang lain. Seperti yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius di perikop kita hari ini. Paulus meminta Timotius agar berdoa pertama-tama untuk semua orang,
secara khusus untuk para pemimpin bangsa. Bukan berdoa untuk keperluan dirinya sendiri, bukan untuk kebutuhan keluarganya, melainkan prioritas doanya justru diberikan kepada orang lain, kepada para pemimpin pemerintahan. Mengapa Paulus memberikan nasihat demikian? Karena dengan mendoakan semua orang, harapan Paulus terciptalah kedamaian dan ketentraman dalam berhubungan dengan sesama manusia, dan supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran. Paulus juga menyadari bahwa kalau para pemimpin baik, maka semua pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan membawa kesejahteraan semua orang, termasuk Timotius dan jemaat Tuhan di Efesus pada waktu itu. Doa yang kita panjatkan pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan bersama, termasuk umat Tuhan. Kita hendaknya sadar bahwa kita dapat hidup tenang dan tentram jika pemimpin bangsa kita memerintah dengan adil dan bijaksana. Nah, doa seperti inilah yang justru menyenangkan hati Tuhan, seperti yang dikatakan di 1 Timotius pasal 2 ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus rindu umat Tuhan dapat menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Dengan demikian, kehadiran orang Kristen dapat membawa dampak positif secara khusus melalui doa-doa yang dipanjatkannya bagi bangsa ini. Melalui doa-doa seperti itu, kita percaya bahwa akan semakin banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, jujur harus kita akui bahwa kita sudah terbiasa merasa nyaman berada di antara 4 dinding rumah atau gereja kita sendiri dan mementingkan kesejahteraan jasmani dan rohani kalangan kita sendiri saja. Tetapi dengan menaikkan doa syafaat, kita memasuki dunia luar yang luas. Asal saja doa syafaat itu bukan hanya di bibir atau lip service belaka, melainkan doa syafaat itu keluar dari hati yang tulus, yang kemudian disusul dengan tindakan keprihatinan yang nyata. Maka milikilah waktu rutin khusus berdoa bagi orang lain, bagi negara dan para pemimpin bangsa kita. Jangan menjadi orang munafik yang menginginkan adanya kedamaian dan ketenteraman dan negara ini maju, tetapi tidak mau berdoa bagi semua orang dan bagi bangsa ini. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.